kehilangan kursi empuk di dewan. Saya membayangkan May Day tahun 2030 katakan ada gubernur Jawa Timur bareng-bareng sama kita lesehan, cangkruan. Iso kaya ngono nek teko partai buruh, iso nek ngono nek pemimpin teko buruh yang paham real kondisi perburuan. Gubernur saat ini teman-teman, kalian ingat awal Januari tahun 2022 lebih dari 1,5 juta rakyat miskin tidak mampu Jawa Timur. BPJS Kesehatan itu nonaktif no. Dampaknya opo konco-konco rakyat miskin keleleran gak bisa berobat. Itu pun karena kebijakan politik. Sejatinya kita kaum buruh, serikat buruh, aktivis buruh selama ini telah melakukan kerja-kerja sosial, telah melakukan kerja-kerja politik yang real, yang tidak dilakukan oleh pejabat-pejabat publik, yang tidak dilakukan oleh pejabat-pejabat partai politik yang ada saat ini. Kawan-kawanku semua, lahirnya partai buruh ini akibat akumulasi sakit hatinya rakyat. Sakit hati itu kita manifestasikan, kita bentuk kekuatan politik sendiri melalui partai buruh. Terakhir kawan-kawan, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tentang Omnibus Law yang mendapat penolakan hampir di seluruh penjuru negeri ini. Faktanya apa teman-teman? Faktanya apa? Tetap dibahas dan disahkan. Paling apa ya? Paling mangkel namanya. MK wis mutus bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu inkonstitusional, tapi tetap dipaksakan diberlakukan teman-teman. Dampaknya apa? Banyak saudara-saudara kita kabupaten kota di Jawa Timur yang upahnya nggak naik karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak anggota kita di PHK karena efisiensi pesangon itu di 0,5%. Ya enggak? Pabrik saiki arep PHK enak cocote PHK ada pandemi efisiensi 0,5%. Ono sing kate pensiun kurang saulan di PHK 0,5% pesangoni. Itu karena dampak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu salah satu bukti wajah buruk partai-partai politik saat ini teman-teman. Partai politik saat ini tidak merepresentasikan kepentingan rakyat karena produk-produk politik yang dihasilkan sangat bertentangan dengan kepentingan rakyat. Kita masih ingat revisi Undang-Undang KPK, mahasiswa menolak, bahkan sampai ada yang meninggal dunia, tetap dibahas dengan waktu yang sangat singkat. Maka dari itu teman-teman, karena kita melihat partai-partai politik ini tidak merepresentasikan kepentingan kita, kita bertekad dengan komitmen yang kuat mendirikan, membangun kekuatan partai politik sendiri, yaitu Partai Buruh. Siap? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Partai Buruh. Kurang kompak. Pertama, Partai Buruh kelas pekerja, Partai Buruh negara sejahtera. Yang terakhir, Partai Buruh menang-menang. Siap? Sing kompak ya. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Terakhir, saya selaku Ketua Exco Kota Surabaya mengucapkan selamat datang di Kota Surabaya dan terima kasih karena datang dengan tertib. Saya harap nanti pulang dengan tertib dan aman pula. Wes cocok jadi wali kota ya. Siap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung Nurdin Hidayat, begitu luar biasa orasinya. Udah mantep calon wali kota Surabaya. Semangat. Calon wali kota Surabaya semangat. Nggak masalah kecil, kurus, hitam, nggak masalah. Yang penting kebijakannya pro terhadap rakyat khususnya yang ada di Surabaya. Kalau jadi wali kota Surabaya, kita doakan semoga jadi wali kota Surabaya. Buta terburuk adalah buta politik. Buruh harus kembali menjargonkan diri untuk berpolitik dalam negara kita. Selanjutnya, oh ya, buat kawan-kawan, dah duduk semua buat kawan-kawan. Satu komando ya, duduk. Udah, mohon maaf dari tadi kan mesti capek kan. Ayo duduk. Gada metal, kopas cap. Ayo duduk semua, duduk.
biar kelihatan yang cakep-cakep, yang manis-manis ya. Duduk, duduk, ayo semuanya duduk, semuanya duduk, semuanya duduk. 2 kali lagi, setelah itu kita lanjut musik. Sepakat? Sepakat? Masih ada lagunya musik? Masih ada lagunya, stop. Oke, selanjutnya kita panggil orasi politik Ketua Exo Kabupaten Sidoarjo kepada Bung Agus. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bung Doni, semangatnya dari pagi nggak habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kawan-kawan semua, kami mohon maaf lahir dan batin. Kawan-kawan semua, saya melanjutkan bagaimana yang disampaikan oleh calon wali kota Surabaya, kan kawan. Siapa kita? Ayo yang kompak. Siapa kita? Siapa kita? Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Terima kasih kawan-kawan. Jadi yang disampaikan oleh Bung Udin itu adalah mencerminkan bagaimana kesadaran kita harus sadar bahwa politik adalah alat perjuangan yang sah untuk merebut kekuasaan. Kalau di Surabaya merebut wali kota Surabaya, kan kawan. Untuk di Pasuruan nanti akan merebut Bupati Pasuruan, kan kawan. Tidak hanya gedung DPRD provinsi yang kita cita-citakan, yang kita rebut, tetapi Presiden Indonesia harus dari Partai Buruh. Sepakat tidak, kan kawan? Dan tidak ada lagi, kan kawan, kalau presiden tidak dari buruh, semua bupati, gubernur dari buruh, maka tidak ada kata ibu-ibu yang pingsan mengantri bantuan tunai 250 lagi, kan kawan. Itu tidak akan terjadi lagi. Tidak ada lagi ibu-ibu ngantri minyak goreng, rebutan sembako yang memalukan, menjatuhkan harga diri ibu-ibu dan rakyat Indonesia. Bener enggak, kan kawan? Kita ditonton oleh mereka, para penguasa yang kekayaannya tidak bisa dihitung. Tetapi bahasa pemimpin mereka, Megawati, kalau nggak ada minyak, suruh apa kita? Merebus. Layakkah dia jadi pemimpin yang sekarang hartanya sudah tidak terhitung, kawan-kawan? Kita rakyat dihina, diperlihatkan tanggal 15 nanti bantuan tunai akan cair. Banyak ibu-ibu pada semaput, pingsan, antri 250, kan kawan. Dan kalau Partai Buruh berkuasa dan presidennya dari Partai Buruh, maka tidak ada lagi tontonan teatrikal buruh, rakyat, ibu-ibu harus antri minyak goreng, harus antri sembako, harus antri BLT. Sepakat, kan kawan? Sepakat, kan kawan? Mari kita bangun dari hati kita, bukan hanya dari mulut kita. Kita korbankan 10.000, 20.000 demi mengajak teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita harus sadar berpolitik. Kita sudah membuktikan bagaimana tahun kemarin suara kita dibeli 50.000, dan hari ini minyak goreng jadi berapa? 50.000. Satu hari minyak 50.000 habis. Tetapi suara saudara sekarang digadekan dengan 50.000 untuk 5 tahun, kan kawan. Kawan-kawanku semua, yang disampaikan calon pejuang yang akan merebut wali kota Surabaya itu benar. Bagaimana seorang gubernur Jawa Timur karena tidak dari buruh, maka tidak melihat bagaimana menderitanya ibu-ibu di saat anaknya sakit. Mereka yang membutuhkan perawatan seketika itu tidak punya uang untuk menjaminkan agar anaknya bisa dirawat. Yang akhirnya, kan kawan, pagi-pagi harus mengetok pintu si orang kaya untuk menggadaikan apa? Sertifikat, menggadaikan BPKB,
demi anaknya atau suaminya yang muntah darah dan BPJS kesehatannya sudah dihentikan oleh Gubernur Jawa Timur. Itulah sakit hati kita. Maka kita bangun alat perjuangan kita, yaitu partai politik. Siapa partai kita? Partai buruh, kan kawan. Dan ini adalah cita-cita kita, cita-cita rakyat buruh, cita-cita rakyat pekerja, cita-cita rakyat kaum petani, kan kawan. Dan apabila ini bisa tercapai, maka tidak ada lagi ibu-ibu jam 4 pagi mengetuk pintu orang kaya untuk menawarkan menggadaikan BPKB atau sertifikat lagi. Tidak ada ibu-ibu antri minyak goreng, tidak ada ibu-ibu harus pingsan digotong karena rebutan sembako. Hidup buruh, hidup buruh. Maka kitalah yang akan mengawal cita-cita partai buruh. Hidup rakyat, hidup buruh. Siapa kita? Siapa kita? Partai buruh. Ayo yang kompak, partai buruh. Partai buruh. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orasi dari Bung Agus, Ketua Exo Partai Buruh Kabupaten Sidoarjo. Tepuk tangan buat Bung Agus, calon Bupati Sidoarjo. Semangat, semangat, hidup buruh, hidup buruh. Baik, selanjutnya orasi politik dari Ketua Exo Kabupaten Mojokerto kepada Mbak Eka Herawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Tepuk tangan dong, satu-satunya perempuan Ketua Exo Kabupaten Mojokerto. Begitu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kawan-kawanku semuanya? Masih semangat, luar biasa. Terima kasih kepada seluruh massa aksi yang hari ini sudah memadati depan kantor DPD Provinsi Jawa Timur. Aplaus buat kita semuanya. Kawan-kawanku semuanya, hari ini adalah hari kita. Hari kita, hari buruh, di mana kita semuanya adalah buruh, rakyat yang menginginkan kesejahteraan dari pemerintahan Republik Indonesia, yang mana sampai hari ini pemerintahan Republik Indonesia sudah gagal menyejahterakan rakyatnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Dan hari ini pula kita sampaikan kepada masyarakat luas, khususnya yang ada di Jawa Timur, jika hari ini rakyat dan pekerja yang ada di Jawa Timur belum bisa menikmati yang namanya upah layak, kesejahteraan yang layak, jaminan kesehatan yang layak, maka hari ini kita pastikan melalui partai buruh, partainya rakyat kecil, partai yang akan berkuasa, dan partai yang akan memberikan perubahan kepada negeri kita, yaitu Indonesia. Partai buruh adalah partai yang kita inginkan, dan partai buruh adalah partai yang diusung, yang notabene di dalamnya adalah rakyat, pekerja, buruh, nelayan, petani, guru honorer, dan lain sebagainya. Intinya, isinya partai buruh adalah rakyat kecil. Sehingga kawan-kawanku semuanya, di hari yang sangat menyenangkan buat kita bisa bertemu di sini setelah COVID-19 terlalu panjang membuat kita tidak bisa bersua, di May Day tahun 2022 inilah puncak bagaimana buruh yang ada di Jawa Timur menyampaikan, memperingatkan kepada pemerintahan, baik
Gubernur Jawa Timur maupun mereka anggota dewan yang hari ini ya sudah dipilih rakyat, yang seharusnya bekerja untuk rakyat, yang seharusnya mempunyai program kerja untuk menyejahterakan rakyat. Harus kita ingatkan sebelum posisi mereka digantikan oleh kader-kader partai buruh yang ada di Jawa Timur. Karena kalau melihat potensi kawan-kawan yang menjadi ketua-ketua exco baik dari provinsi, kualitas, kemampuan dan semuanya sungguh sangat membanggakan kita ya. Alhamdulillah dipegang oleh Bung Zazuli ya, orang yang sangat amanah di organisasi kita. Insya Allah partai buruh yang ada di Jawa Timur lolos verifikasi di seluruh Indonesia akan membawa perubahan hidup partai buruh. Kawan-kawanku semuanya, pastikan hari ini satu suara kita, yaitu suara rakyat, suara buruh, untuk menyejahterakan kehidupan kita, anak cucu kita melalui Serikat Pekerja KSPI dan Partai Buruh. Hidup buruh, hidup buruh. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu luar biasa orasi Ketua Exco Kabupaten Mojokerto. Ndak rugi menjadi Ketua Gerakan Perempuan Indonesia. Begitu iki lanang to wedok rasa guane. Lah ya wedok tapi suarane kok kaya wong ngalang-alangi wong lanang gitu. Tapi begitu megah, begitu luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Eka, calon Bupati Mojokerto. Dukung nggak? Kawan-kawan Mojokerto dukung nggak? Woi Mojokerto, woi Mojokerto. Musik, musik, musik. Ayo berdiri. Kalau musik, ayo berdiri yuk. Musik berdiri, musik berdiri. Ayo. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Yo, lanjut. Yuk, yang lebih seru, yang bawa bendera bisa merapat ke depan, dikibarin setinggi mungkin. Inilah hari kita, hari May Day Pesta, memperingati Hari Buruh Sedunia. Cek. Oke, ojo mbok dudono, ojo mbok dudono, arek-arek cek ora ngerti. Halo, Partai Buruh. Hidup Partai Buruh. Oke. Kalau lagu berikutnya ini teman-teman OP, anak buah Doni iki mesti nyanyekno. Mesti nyanyekno. Lek lagu iki ra apa? Bahaya, kok dintekno karo kacemu. Coba tak tes yo. Tak tes. Ayo, diam dulu. Terutama Surabaya kudu nyanyi iki. Yo. Maling-maling kecil
maling besar